ببركة النور شفيعنا ببركة النور شفيعنا جوده وفضله علينا عم جوده وفضله علينا عم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin wa bihi nasta'inu ala kulli hajatin min umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatuh ulumihi wa farallahu lahu lima syaikhihi wa lima syaikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kultum di dalam Ihya halaman 49 pada juz 1 ini qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Jadi la tadkhulul malaikat, tidak akan masuk siapa malaikat baitan kepada suatu rumah, fihi itu di dalamnya rumah ada apanya? Kalbun, adapun anjing. Kalau menurut syariat memelihara anjing yang bodoh itu haram. Tapi kalau memelihara anjing yang pintar yang bisa menjaga keamanan itu masih bisa dibolehkan. Tapi yang dimaksud di sini oleh memaknai, menafsirkan kita Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali mengajari kepada kita untuk di dalam urusan hati. Jadi kalau Rasulullah mengatakan bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Nah, ini anjing yang mana ini? Kemudian kata Imam Ghazali ini, wal qalbu, dan adapun qalb, bolak-balik hati ini, hati kita. Baitun itu rumah. Huwa, adapun rumah itu manzilul malaikat, itu akan menempati siapa malaikat kepada rumah. Dan juga wa muhitun atharuhum wa ma istiqrarihim, dan akan bisa menghilang juga. Malaikat akan keluar dari rumah itu. Kenapa? Karena ada wasifatur ini, dan adapun banyak-banyak sifat aradiah, jelek, yang jelek, sifat-sifat yang jelek, mithlul ghadab, seperti marah, wasyahwah, sering syahwat, hati kita syahwat, dengki, halikah, wal hasad, ini hasud, kibir, sombong, ujub, merasa lebih besar diri, dan apa-apa wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya, dengki, hasud. Di dalam hati kita apabila muncul hasud, dengki, iri, itu sebenarnya kalbun, itu anjing. Jadi kalau sudah kita muncul anjing-anjing di dalam kalbun kita, maka malaikat itu akan lari, akan keluar dari kalbun kita. Jadi kalbun, memang kalbun itu adalah hati. Namun kita harus berusaha, karena kalbun artinya bolak-balik. Di dalam hadis qudsi dikatakan karramna bani adam fi jawfihi qasrun. Kami muliakan dinding-dinding manusia, kami muliakan anak cucu Adam itu pada dinding-dinding rahasia. Fasamaituhu, maka kunamai dinding rahasia itu sadron kepada dada. Wa fi sadri, di dalam dada itu qalbun, itu adalah qalb, ada bolak-balik.
Wa fil qalbi fuadun, di dalam fuad itu adalah intisari. Wa fil fuadi lub, di dalam lub itu bisa ada yang mengartikan itu perasaan. Wa fil fuadi lubun, di dalam fuad, di dalam perasaan itu ada lub, ada lubang kecil. Dikatakan kecil, alam dunia dimasukkan masuk, tapi mau dikatakan besar, dilihat tidak kelihatan, lubang kecil. Wafil lubbi sirrun, dan di dalam lub, di dalam lubang itu adalah sir, rahasia. Wafis sirri ana, dan di dalam bahasa itu aku, kata Allah. Tapi aku di sini pakai dhamir ana, tidak langsung menamakan ismud dzat, tapi ana, kata dhamir pengganti. Maksudnya adalah kalau Allah itu memuliakan karomna bani Adam, kami muliakan anak cucu Adam, fi jawfil qasrun, di dalam dinding rahasia. Nah, kalbun ini dibalikkan ke nomor berapa ini? Fasamma itu sadron, aku namai dinding rahasia itu kepada dada. Wafil qalbi, sadron kepada dada. Wafil sadri, dan di dalam dada itu kalbun, ada kolab. Nah, kolab itu adalah lapisan kedua, kalbun, bolak-balik. Maksudnya bolak-balik di sini adalah memang setiap diri kita manusia mesti muncul sifat-sifat jelek. Kenapa? Karena di sini masih banyak sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat anjing-anjing ini. Bagaimana caranya? Makanya di dalam Nabiullah Khidir alaihissalam, di waktu di dalam ilmu hakikah, sedangkan Nabiullah Musa adalah secara syar'inya memang tidak boleh membunuh anak waktu kecil, tapi maksudnya di sana adalah kenapa Nabiullah Khidir alaihissalam anak kecil langsung dibunuh. Kemudian ditanya, kenapa? Katanya, karena nanti setelah besar akan menjadi anak yang durhaka. Sebelum durhaka akan kubunuh. Maksudnya di sini adalah apabila kita di dalam kolbun ini, lapisan kedua, di dalamnya dada adalah kolbun, di dalam kolbun adalah fuad, di dalam fuad adalah lub, di dalam lub adalah sir, dan sir itu adalah rahasia dan ana, kata Allah. Nah, kolbun itu bolak-balik muncul ini sifat-sifat anjing ini, marah, sering marah, syahwat, dengki, hasud, kiber, sombong, merasa lebih hebat, lebih alim, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih dari segala-galanya. Itu sebenarnya sifat-sifat anjing di dalam dada kita, di dalam kolom. Sebelum, katanya Nabiullah Khidir, sebelum itu anak kecil itu menjadi anak durhaka, kubunuh. Maksudnya di waktu muncul sifat-sifat seperti ini di dalam kolom kita, langsung kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan ini semuanya anjing-anjing di dalam dada ini dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus sering kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalbun sebagai rumah ini tidak sering dimasuki kalbun atau anjing. Kalau kita ada tetangga kita datang beli kulkas, kemudian hati kita tidak enak, dari mana dapat uang itu? Kita curiga. Lah itu berarti kita ada anjingnya di hati kita. Ada orang senang, kita cemberut, pura-pura di wajah kita hanya senang, padahal di hati kita marah, dengki, iri. Berarti hati kita masih banyak anjing-anjingnya di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam diri kita, di dalam kolbun kita akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar anjing-anjing ini tidak sering muncul dan berusaha kita untuk membunuhnya. Selama masih jiwa di kandung badan, ini akan selalu ada di diri kita. Namun kita bermohon la haula wala quwwata illa billah, mudah-mudahan kekuatan Allah yang diberikan kepada kita sehingga hati kita menjadi hati atau rumah yang banyak disenangi para malaikat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بركة النور شفيعنا ببركة